Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang haloalkana dan amina. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang haloalkana. Apa sih haloalkana itu? Jadi, definisi haloalkana yaitu merupakan senyawa turunan dari alkana, di mana salah satu atau beberapa bagian atom hidrogennya digantikan dengan atom halogen, seperti F, Cl, Br, ataupun I. Nah, selanjutnya yaitu tata nama haloalkana. Menurut IUPAC, tata nama haloalkana didahului oleh awalan halogen dan diikuti dengan nama alkana yang mengikat. Sedangkan menurut trivial, tata nama haloalkana yaitu dengan menyebut alkil halida diikuti dengan jumlah halida yang diberi indeks seperti di, tri, ataupun tetra yang sesuai dengan jumlahnya, kemudian baru diikuti halogen. Dapat dilihat di contoh yaitu ada CH3Cl, di mana menurut IUPAC namanya yaitu klorometana, didahului oleh awalan halogen berupa kloro, dan diikuti dengan nama alkana yang mengikat yaitu metana. Sedangkan menurut trivial namanya yaitu metil klorida, dengan menyebut alkil halida terlebih dahulu yaitu metil, diikuti oleh halogennya yaitu klorida. Nah, contoh lainnya yaitu ada CH3Cl2, menurut IUPAC namanya yaitu diklorometana, sedangkan menurut trivial yaitu namanya metil diklorida. Selanjutnya yaitu ada struktur haloalkana. Yang pertama ada haloalkana primer, di mana haloalkana yang atom halogennya terikat pada atom C primer, contohnya yaitu 1-klorobutana. Kemudian yang kedua ada haloalkana sekunder, di mana haloalkana yang atom halogennya terikat pada atom C sekunder, contohnya yaitu 2-klorobutana. Kemudian yang ketiga ada haloalkana tersier, di mana haloalkana yang atom halogennya terikat pada atom C tersier, contohnya yaitu 2-kloro, 2-metilpropana. Nah, selanjutnya yaitu ada kegunaan haloalkana dalam kehidupan sehari-hari. Haloalkana dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu pada klorometana yang dapat digunakan sebagai pelarut, kloroform yang dapat digunakan sebagai pelarut, karbon tetaklorida yang dapat kita gunakan sebagai pelarut minyak dan juga lemak, kemudian ada iodometana yang dapat kita gunakan sebagai antiseptik. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada amina. Kita akan membahas tentang amina. Sebelumnya, apa sih itu amina? Jadi, definisi amina merupakan senyawa organik turunan dari amonia, di mana senyawa hidrokarbon yang bagian nitrogennya mengikat hidrogen atau gugus alkil. Selanjutnya yaitu ada struktur amina. Struktur amina dibagi menjadi 3, yaitu ada amina primer, di mana amina yang bagian nitrogennya terikat pada satu gugus alkil, contohnya yaitu sikloheksil-amina. Kemudian yang kedua ada amina sekunder, di mana amina yang bagian nitrogennya terikat pada 2 gugus alkil, contohnya yaitu etil-metil-amina. Kemudian yang terakhir ada amina tersier, di mana amina yang bagian nitrogennya terikat pada 3 gugus alkil. Contohnya yaitu etil dimetilamina. Selanjutnya yaitu ada tata nama amina. Amina sederhana diberi nama gugus alkil atau aril yang disebut terlebih dahulu kemudian ditambahkan akhiran amina. Sedangkan untuk amina yang mempunyai substituen sejenis, maka penamaannya dengan memberi awalan indeks seperti di, tri, ataupun tetra yang sesuai dengan jumlahnya pada senyawa alkil kemudian diikuti akhiran amina. Dapat dilihat di sini di contoh yaitu ada butil amina, di mana butil merupakan gugus alkil kemudian ditambahkan akhiran amina. Selanjutnya yaitu ada trimetilamina, di mana metil mempunyai substituen berjumlah 3, sehingga diberi nama trimetil, kemudian diakhiri akhiran amina. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kegunaan amina dalam kehidupan sehari-hari. Amina dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu pada propil amina yang dapat digunakan sebagai sedatif, kemudian ada amilin yang dapat kita gunakan sebagai zat warna, dan juga urea yang dapat kita manfaatkan sebagai pupuk tanaman. Sekian video pembelajaran tentang haloalkana dan amina kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.